Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Gagif Ariana dengan NPR 80 bakal jelasin apa sih itu ekosistem mangrove. Oke, mangrove itu sendiri berasal dari kata Portugis dan Inggris. Yang Portugis itu mague dan Inggris itu mangrove. Jadi kalau satu jadi mangrove. Secara individu, mangrove ini merupakan tumbuhan termasuk dalam divisi Magnilophyta dan kelas itu Magnilopsida ya. Terus kalau ekosistem mangrove sendiri itu merupakan sistem ekosistem pesisir yang berasosiasi dengan flora dan fauna sekitarnya. Nanti bakal jelasin lebih lanjut ada apa aja sih yang berasosiasi di sana. Terus kalau hutan mangrove itu merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pesisir. Oke, selanjutnya zonasi mangrove. Di sini tuh ada mangrove depan. Mangrove depan tuh biasanya ada Avicennia alba, Avicennia sp. Dia tuh sering banget kena gemuran ombak atau nahan angin laut biar nggak langsung ke belakang gitu. Selanjutnya ada makhluk tengah. Ini biasanya Bruguera sp. Itu biasanya berada di tepat di belakang dari si mangrove ban sendiri. Terus ada mangrove belakang. Ini tuh biasanya Nipa sp. Itu berada di wilayah peralihan air payau gitu. Terus selanjutnya ada wilayah belakang. Ini tuh zona asosiasi atau zona terestrial. Lebih jelasnya ada di sini. Terus vegetasi mangrove sendiri itu ada mayor, minor, dan juga asosiasi. Di mana mayor itu merupakan populasi dominan. Misal Avicennia sp banyaknya di sini. Terus misal ada Bruguera ini banyaknya gitu. Sedangkan kalau minor itu kurang dominan, misal dari 1/10-nya lah itu minor. Biasanya ada Agoloka sama Jilocarpus sp. Terus ada asosiasi atau zona terestrial, biasanya ada Batingnotia asiatica, itu biasanya non mangrove ya. Di sini ada faktor lingkungan pertumbuhan dari mangrove sendiri. Itu ada fisiologi pantai. Nah, yang cocok buat si mangrove tuh yang landai. Kenapa sih harus yang landai? Kalau yang curam nanti mangrove-nya nggak bisa tumbuh, susah buat tumbuh. Itu dapat mempengaruhi komposisi, distribusi, dan juga lebar hutan. Nah, lebar hutan itu sendiri kan kalau landai kan enak gitu, pertumbuhannya bisa banyak, itu distribusi dan juga komposisi. Selanjutnya ada pasang surut. Pasang surut itu dapat mempengaruhi salinitas, distribusi organisme, struktur dan kesuburan, dan juga komposisi spesies. Kenapa sih bisa mempengaruhi hal tersebut? Karena salinitas sendiri itu dipengaruhi dari bisa kalau ada wilayah itu terendam terus menerus pasti salinitasnya beda, dan juga distribusi dari organismenya itu pasti beda. Kalau yang terus terendam pasti ada ikannya, juga struktur dari substrat juga pasti berlumpur gitu kan, komposisi spesies juga beda. Sedangkan kalau yang misal hanya sesekali kena air tuh pasti juga salinitasnya beda, distribusi organismenya juga beda. Lanjut. Ada gelombang dan arus. Gelombang arus itu bisa mempengaruhi struktur pesisir. Kenapa bisa mempengaruhi struktur pesisir? Karena gelombang arus itu bisa mempengaruhi sedimen. Itu bisa membawa dan juga bisa mengambil. Kenapa? Makanya ada yang bertambah dan juga berkurang di bibit pantai tiap tahun per tahun gitu. Juga distribusi spesies. Nah, dari gelombang arus itu bisa bibit mangrove itu terbawa sama gelombang dan arus gitu. Bisa terdampar di suatu wilayah dimanapun itu, dan juga bisa bikin koloni baru di sana. Terus sedimentasi. Ya, tadi yang dijelasin di awal seperti yang struktur pesisir itu juga transport nutrien sama kayak distribusi spesies itu bakal terbawa sama arus dan juga gelombang. Terus ada iklim nih, ada cahaya. Cahaya itu mempengaruhi dari si fotosintesis. Terus kalau curah hujan bisa mempengaruhi dari si salinitas. Kalau curah hujannya tinggi, maka salinitasnya juga rendah gitu. Di situ ada angin itu bisa mempengaruhi terjadinya gelombang dan arus, juga sebagai agen polinasi dan diseminasi biji pembantu, itu untuk membantu proses reproduksi. Selanjutnya ada substratnya itu ada berlumpur, lempung, pasir, dan pecahan karang. Nah, yang cocok buat mangrove sendiri itu ada yang berlumpur. Lalu ada salinitas itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ukuran. Nah, maksimal itu 38 ppt, tapi ada juga beberapa mangrove yang tahan sampai 60 ppt gitu di Australia gitu. Mangrove sendiri itu merupakan halofit fakultatif yang dapat tumbuh baik di wilayah air asin gitu. Kalau suhu sendiri itu batasannya dari 27 sampai 38,6 derajat Celcius. Ini dapat mempengaruhi proses fotosintesis dan juga respirasi dari si mangrove tersebut. Untuk selanjutnya ada DO atau disoksigen, oksid larut. Itu bisa mempengaruhi dekompresi rasa, respirasi, dan juga fotosintesis. Sedangkan untuk zat hara sendiri di anorganiknya itu ada kalium, magnesium. Terus kalau organik itu ada fitoplankton, bakteri, dan juga alga. Untuk kelompok mangrove berdasarkan geomorfologi pantai itu ada overwash mangrove. Jadi
Si mangrovenya itu berada di tengah-tengah laut, jadi kayak ada secuil bidang data atau tanah bisa media tumbuh mangrove. Di situ ada mangrove, nah itu overwash. Terus ada fresh mangrove biasa yang ada di pesisir kayak gitu, bisa lihat di gambarnya juga ada riverine mangrove di mana kayak ada aliran muara gitu, pinggir-pinggirnya ada mangrove. Selanjutnya ada dwarf mangrove atau mangrove kerdil, mana mangrove itu kecil-kecil. Terus ada hammock mangrove dan juga basin mangrove. Ini flora dan faunanya itu pertama ada flora, terdapat 45 family, 75 genus dan juga 157 spesies. Sini bisa dilihat ada pohon, shrub, herb, liana atau taman merambat, epipit, parasit dan juga palem. Terus kalau di faunanya sendiri ada di zona terestrial tuh ada burung, ada amfibi, ada reptil, ada serangga tuh nyamuk banyak ya. Terus mamalia juga, monyet juga ada di situ. Untuk marine zone sendiri ada crustacea, molluska dan juga ikan. Mau ngejelasin dulu nih tentang dendrologi dikit. Dendro itu pohon, lagos itu ilmu. Jadi dendrologi itu ilmu tentang flora pohon, khususnya tumbuhan dalam hutan gitu. Ini itu ilmu taksonomi tumbuhan berkayu. Kegunaannya apa sih? Untuk menggunakan proses identifikasi, juga untuk mensistematis pengetahuan tentang pohon, memberikan pedoman dalam identifikasi pohon. Nanti ada morfologi nih. Morfologi itu cabang ilmu tumbuhan mempelajari bentuk serta susunan tumbuhan. Itu menurut Andrezal 2008. Morfologi itu ada morfologi luar dan juga morfologi dalam. Kalau morfologi luar itu kayak bentuk perawakan, bentuk akar, bentuk bunga, bentuk buah. Nanti bentuk perawakan itu ada seperti pohon, semak, liana, paku atau seperti palem dan juga seperti rumput. Klasifikasinya itu ada semai, pancang dan juga pohon. Ini ukurannya ada di sini ya. Perakaran itu ada tunjang, pasak, tut, papan dan banir. Ini tuh mangrove tuh memiliki akar udara yang berfungsi untuk menangkap karbon dan juga oksigen di udara. Sebutnya akar nafas ya. Ada morfologi luar itu berupa bentuk daun, itu ada oval, lanceolate, cordate, elliptical dan obovate. Kalau oval tuh bentuknya oval, lanceolate itu ujungnya runcing dan melebar sedikit di tengahnya dan juga bundar di belakangnya. Kalau obovate kayak hati, elliptic kayak hampir bunda, seperti oval cuman ujungnya runcing. Terus kalau obovate itu ujungnya tumpul terus menyempit di bagian bakal. Terus ada susunan dan letak daun. Susunan daun itu ada daun tunggal cuma satu dan juga daun majemuk. Daun majemuk itu banyak, kayak banyak itulah. Terus ada tata letak daun itu bersilang itu bersebelahan atau side. Terus ada yang berseling, alternate, jadi selang-seling gitu. Ternyata ada bentuk ujung daun tuh runcing, ujung tajam, membundar dan berlekuk gitu. Terus ada bentuk buah sendiri ini tuh ada silinder tuh yang panjang ini ya. Terus ada bulat kayak jeruk, ini kayak kacang. Terus ada bentuk bunga tuh, ada rangkaian tuh kayak tunggal, bersusun, malai bulir, tandan, bergelombang rapat, dan kayak payung. Terus ada tata letaknya tuh di ujung tuh kayak di ujung-ujungnya gitu. Terus di ketiak tuh di bagian kayak sebelum yang mau ke cabang gitu. Terus ada manfaat sosial ekonomis mangrove sendiri gitu, dapat diolah menjadi produk kesehatan kayak kopi mangrove yang katanya emang berkhasiat. Terus ada produk makanan seperti wajik, keripik, opak, sama dodol. Masih belum tahu sih ini bagian-bagian apa yang dipakai, cuman katanya kayak gini. Terus ada fungsi ekologis dari mangrove itu sebagai pelindung garis pantai. Kenapa sih disebutnya pelindung garis pantai? Itu bisa mencegah dari abrasi ya, dari pengaruh arus dan gelombang. Terus mencegah intrusi air laut dan juga sebagai tempat tinggal biota. Juga tempat mencari makan dan tempat asuh dan pembesaran gitu. Sekarang tuh di mangrove tuh ada apa aja masalahnya tuh itu berupa deforestasi, marine debris, global warming dan peralihan fungsi lahan. Marine debris itu bisa mempengaruhi dari pertumbuhan mangrove sendiri, dapat terganggu gitu kan. Terus kalau global warming itu dapat mengganggu pertumbuhan si mangrove karena ketahanan mangrove sendiri kan dari 27 derajat sampai 36 derajat Celcius. Juga peralihan fungsi itu misal wilayah pesisir kayak gini diganti jadi dermaga kayak gitu, tapi gak ngotak gitu sampai dihancurin semua. Itu ada inventarisasi ekosistem mangrove. Apa aja sih yang diukur nih, kata As et al itu 2003, umur, diameter, tinggi, bentuk batang dan juga kerapatan. Sedangkan menurut Van Laar dan AK itu 2007 diukurnya tuh diameter,
tinggi total dan pertukangan, volume total dan pertukangan, bentuk batang dan ketelebalan batang, dan juga riap. Untuk stratifikasi mangrove sendiri itu ada DBH, diameter of branch height, itu mengukur diameter dari pohon sendiri. Nah itu metode ini cukup sulit ya, karena kita juga harus ambil golongan kayu untuk diukur. Sedangkan metode satu lagi udah GBH, Great Branch Height, itu kita cuman kayak ngukur sedada aja, sedada diukur diameternya, udah dia dapat datanya. Itu lebih mudah, jadi juga tidak ngancurin si individu sendiri. Ini cara mengukur lingkar batangnya kalau di pohon biasa kayak biasa. Terus kalau di pohon yang di ketinggian miring itu yang paling tinggi si datarannya. Terus kalau di pohon miring itu yang dia condongnya kemana, kita pilih ngukur dari situ. Kalau batang cacat itu kita ngukurnya ya seadanya. Kalau ngukur diameter batang dari misal bentuk akarnya ini akar nafas nih, nah kita hitungnya di atas si akar nafasnya. Kita berdiri di atas akar nafas, terus kita ukur 130 cm. Terus kalau yang akarnya banir tuh kayak gini ya, itu tuh 20 cm di atas si banirnya. Terus kalau batang bercabang di bawah 1,3 meter itu diukurnya 2 individu ya, jadi 2 kanan kiri gini. Terus kalau batang bercabang dengan tinggi cabang itu 1,3 meter, pengukuran di batas bawah cabangnya. Itu kalau mau ukur tinggi pohon tuh bisa pakai ini ya. Jadi tinggi pohon tuh tinggi dari tanah sampai ke ujung paling tinggi pohon itu tinggi pohon. Sedangkan kalau panjang pohon itu panjang si kayunya. Pengukuran tuh bisa secara langsung dengan cara manjat atau menggunakan tongkat ukur. Kalau pakai alat tuh pakai hipnometer ya, sama klinometer. Selanjutnya ada analisis vegetasi. Oh iya, lupa ngejelasin kalau ambil data dari individu mangrove itu bisa menggunakan life form dari mangrove sendiri untuk mengetahui spesiesnya gitu. Untuk metode ini ada analisis vegetasi itu metode untuk mempelajari komposisi vegetasi. Apa aja sih yang metodenya itu ada metode petak dan juga metode tanpa petak. Di mana metode petak ini ada metode kuadran, metode jalur, metode garis berpetak, dan juga ada metode kombinasi jalur dan garis berpetak. Biasanya ini yang dipakai buat ketepatan datanya. Terus ada ini metode tanpa petak itu ada metode meter list, metode point quarter, metode random pair, metode line intercept, dan juga metode point intercept. Metode kombinasi jalur dan petak itu kayak gini ya. Jadi ada 3 kotak besar dan satu kotaknya itu disebutnya satu plot. Dalam satu plot itu ada pengukuran 1 meter, 1 kali 1, 5 kali 5, dan 10 kali 10. Itu terdiri dari kotak semai, pancak, sama pohon. Biasanya dalam satu transek itu ada 3 sampai 5 plot. Itu ada parameter perhitungannya tuh kayak mengukur kerapatan relatif, mengukur frekuensi relatif, dominasi relatif, dan juga indeks nilai penting. Ini kalau indeks nilai penting itu kayak gini ya. Jadi kalau untuk di kotak pancang dan sama itu kita dihitung KR dan FR. KR dan FR itu apa sih? Kerapatan relatif dan juga frekuensi relatif yang tadi di slide sebelumnya. Sedangkan untuk yang pohon itu kita menambahkan kerapatan relatif dengan frekuensi relatif, terus dikurangi dengan dominasi relatif. Itu nanti kalau dapat nilainya itu bisa diklasifikasikan menggunakan baku mutu kerusakan mangrove Kemen LH nomor 21 tahun 2004. Di situ ada persenan-persenannya dan kategoriannya ke arah mana sih itu. Selanjutnya ada metode kombinasi jalur petak. Ini ada penghitungan indeks keanekaragaman jenis. Ini menggunakan dimana ini tuh itu indeks keanekaragaman, ini itu individu, dan juga n besar itu jumlah individu keseluruhan. Kalau udah dapat angkanya berapa, nanti kita klasifikasikan nih. Kalau kurang dari 1 ini keanekaragamannya rendah. Kalau di antara 1 dan 3 ini keanekaragamannya sedang. Sedangkan kalau lebih dari 3 itu berarti keanekaragamannya tinggi. Ini ada tabel pencatatan. Misal kita pengambilan data di lapangan dicatat dulu di sini di yang fotonya sebelah kiri. Nanti lalu dimasukkan ke dalam database atau ke sheet di Microsoft Excel. Bisa di lihat juga ada keliling mangrove, jenis mangrove, dan juga jenis substrat. Nah ini tuh kalau jenis mangrove sendiri bisa
cocokkan dengan life form gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga waktu yang digunakan lebih dari 15 menit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.